I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihuddin dengan NIM 20101053100010 dengan nomor absen 41 dari 6E PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kelas rangkap, yang mana pembelajaran kelas rangkap ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat, yang mana menurut saya mata kuliah ini penting dipelajari jika nantinya kita sebagai calon guru menemui permasalahan ini di sekolah dasar, agar nantinya kami bila dapat permasalahan seperti ini dapat mengatasinya dengan baik, karena kami telah mengetahui tentang pembelajaran kelas rangkap. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam pembelajaran kelas rangkap, yaitu pengertian pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan fungsi pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, perlunya pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang bersamaan, dapat menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, PKR juga mengandung makna bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruangan atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan fungsi PKR. Yang pertama, Deklarasi Education of All atau pendidikan untuk semua orang telah dicetuskan oleh para ahli pendidikan, tokoh masyarakat, politisi, dan pemerintah pada tahun 1999. Pada saat itu, pemerintah telah merencanakan wajib belajar 9 tahun. Setiap anak Indonesia, meskipun berbeda daerah yang sulit, kecil, dan terpencil, harus menyelesaikan pendidikan SD dan kemudian melanjutkan ke pendidikan SMP. Tetapi bagaimana dengan guru dan bangunan ruang belajar? Apakah pemerintah melengkapi semua itu terlebih dahulu, baru kemudian merancang wajib belajar 9 tahun? Rupanya PKR ini dapat menjawab keterbatasan yang kita hadapi. PKR juga dapat dilaksanakan oleh guru yang memahaminya. Demikian, ini ada beberapa tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Yang pertama, quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan daya yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas quantity
atau jumlah, dan ekotiti atau pemerataan. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu, kita mampu memberikan layanan yang lebih merata. Yang kedua, ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak? Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas. Proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Jadi, secara ekonomis, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil. Oleh karena itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, ke daerah yang kecil, dan daerah yang terpencil sekalipun. Yang ketiga, pedagogis. Sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang efektif, kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktekkan PKR menunjukkan bahwa strategis ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah mendirikan SD di lokasi yang dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang. Mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah. Peningkatnya pengulangan kelas atau putus sekolah, bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat murid pergi pulang ke sekolah. Yang ketiga yaitu perlunya pembelajaran PKR. Yang pertama, alasan geografis. Lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau atau terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk, misalnya berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan, maka hal ini dapat mendorong penggunaan PKR. Yang kedua, alasan demografis. Mengajar murid dalam jumlah kecil atau murid yang tinggal di permukiman yang jarang penduduknya, maka PKR merupakan pendekatan yang lebih tepat dan praktis. Bagaimana dengan daerah perkotaan? Apakah alasan demokratis juga berlaku? Ada beberapa SD di perkotaan yang mengalami kekurangan murid. Tiap tingkat kelas beberapa saja muridnya, agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru. Maka PKR merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. Yang ketiga, kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil disebabkan beberapa faktor. Misalnya, sangat dirasakan mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya transportasi, gaji yang terlambat, bahkan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah terpencil seperti digambarkan di atas perlunya ada keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental
oleh guru tersebut. Yang keempat, keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tentu tidak memerlukan ruang kelas yang lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar lebih besar. Maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu menggabungkan 2 atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Dengan demikian PKR diperlukan. Yang kelima atau yang terakhir, kehadiran guru. Bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya. Seperti di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, saat musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualifikasi para guru. Nah, sekian dari saya. Sekian penjelasan PKR dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these